ada nanti Gara-gara berita Kaisang berminat terjun ke dunia politik, Jokowi dituding lebih parah dari Soeharto. Setidaknya demikian tudingan Pangi Sarwi Caniago yang konon adalah pengamat politik. Tudingan darinya tidak mengagetkan karena Pangi ini ya memang amatan politiknya lebih condong ke Anies Baswedan. Apa yang diucapkan Pangi tidak jauh beda dengan sebetulnya apa yang diucapkan MH Ainun Najib yang menyamakan Jokowi dengan Fir'aun, sebagaimana juga tudingan Rocky Gerung bahwa setelah menterinya punya agenda sendiri-sendiri dalam tahun 2024, dengan mudah ia mengatakan Jokowi memakai para kepala desa dengan mengubah UU agar jabatan kepala desa 9 tahun untuk membangun dinasti politik Jokowi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, kalau beda pilihan jangan baper. Dengan menyebut nama-nama seperti Pangi Sarwi Caniago, MH Ainun Najib, juga Rocky Gerung, ini kita tidak sedang membela Jokowi sebagai presiden, melainkan di medsos yang pating cereblung suara-suara yang berbeda dengan 3 orang tersebut maupun kawan-kawan mereka seperti Rizal Ramli, Refli Harun. Perlu juga kita menyuarakan hal yang lain karena berbeda itu baik, apalagi berbeda dengan para antagonis demokrasi itu. Baik sekali. Kita sudah melihat dan membaca pernyataan Pangi Sarwi Caniago, analis politik Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting itu. Dikatakannya Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap lebih parah dari Presiden Soeharto jika mengenai masalah dinasti politik. Hal itu berkait dengan pernyataan Kaisang yang berminat terjun ke dunia politik. Ia sudah memprediksi kalau anak-anak Presiden Jokowi akan terjun ke dunia politik selama sang ayah masih memiliki kekuatan sebagai penguasa. Seperti diketahui, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi wali kota Solo. Menantu Presiden Jokowi menjadi wali kota Medan, Bobi Nasution. Kaisang mungkin wali kota Solo kalau kelak Gibran maju ke Pilgub entah Jateng atau DKI Jakarta. Lupakan bagaimana Kahiyang Ayu yang tidak diterima ketika mendaftar jadi PNS di Pemda Solo. Padahal Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah bapaknya Kahiyang. Pangi kemudian membandingkan kalau anak-anak Soeharto pada saat berjaya fokus membesarkan bisnisnya masing-masing. Tidak ada satupun dari putra dan putri Soeharto yang masuk ke gelanggang politik praktis, katanya. Pendapat Pangi ini bisa kita bandingkan dengan pendapat Sarwono Kusuma Atmaja, menteri dalam kabinet Soeharto, yang tentu jauh lebih mengerti daripada Pangi yang waktu itu mungkin belum lahir. Menurut Sarwono, usai kematian Ibu Tin, Soeharto mempersiapkan anaknya terjun ke dunia politik. Bahkan menurut yang pernah jadi sekjen Golkar di zaman Orde Baru itu, Soeharto mempersiapkan Mbak Tutut menjadi presiden. Pernyataan Sarwono itu disampaikan dalam obrolan di akun YouTube Deddy Mulyadi. Di situ kita bisa melihat mana lebih sahih infonya. Maka pernyataan Pangi menjadi berlebihan ketika mengatakan lebih parah dibandingkan era Soeharto. Kalau sekarang parahnya bisnis iya, kekuasaan iya, keduanya disabet habis. Tapi ya biasalah, itu pernyataan di media online yang memang isinya lebih banyak penghujatan pada pemerintah.
Ya, maklum berita itu dilansir oleh suara.com dan wartaekonomi.com, dua media online yang agaknya menjadi corong para antagonis demokrasi Indonesia. Padahal membandingkan kepolitikan zaman Orde Baru dengan zaman kini tentulah tidak bisa apple to apple, tak bisa berbanding lurus karena situasinya berbeda. Sistem dan aturan hukumnya berbeda. Meski memakai sistem presidensial, tetapi nyatanya presiden bukan segala-galanya. Bahkan ketika presiden hendak menghapus ribuan UU dan perda yang tumpang tindih yang bertolak belakang mentok di MK karena alasannya bisa menimbulkan kekacauan. Mengatakan Jokowi lebih parah dari Soeharto artinya preferensi politiknya jadi membingungkan. Presiden otoriter seperti Soeharto dinilainya lebih baik hanya karena tidak memaksakan anaknya terjun ke dunia politik. Perbandingan yang tidak pas. Tapi itu pun juga perbandingan yang patut dipertanyakan, benarkah begitu? Di media online zaman kini banyak orang menjadi merasa paling pinter dan paling tahu. Pernyataannya bukan mengajak untuk mengelaborasi suatu masalah, mengkritisinya, melainkan mengaburkannya, mengunci dengan tudingan yang seolah tidak terbantahkan, menutup diskusi, padahal argumentasinya sangat lemah dan tidak proporsional. Tidak ada data dan fakta yang bisa disampaikan di situ. Dinasti politik adalah wajar. Yang harus diawasi adalah hal itu dilakukan dengan melanggar aturan atau tidak, menyalahi undang-undang atau tidak, tetap proporsional berpendapat dan fokus pada masalahnya. Pada anak-anak muda, baik itu anak presiden, anak menteri, anak tukang becak, anak tukang copet, bakul bakmi, jangan takut untuk terjun ke politik. Kalau Anda punya visi dan misi kebenaran dan kemuliaan, Anda bisa mereduksi pernyataan-pernyataan yang acap lebih cenderung berdasarkan kesukaan dan ketidaksukaan. Dunia politik ke depan tak sebagaimana zaman para senior Anda yang bisa ngomong ngawur. Juga dunia politik ke depan tidak menjamin sekiranya Anda adalah anak presiden atau anak penguasa bisa menang dalam kontestasi politik yang terbuka. Kalau yang menang yang beruang bukan karena uangnya tetapi karena sistem pemilihannya yang harus kita perbaiki bersama. Juga kesadaran rakyat untuk tidak mau disuap seharga nasi bungkus. Untuk penutup, mengutip Rocky Gerung, dikatakan dengan mengubah UU Desa, dengan menyetujui jabatan kepala desa 9 tahun, Jokowi ditudingnya melakukan itu semua untuk kelangsungan kekuasaannya. Karena katanya menteri-menterinya kini sudah sibuk dengan agenda masing-masing dalam kaitan 2024. Rocky Gerung jelas ngawur karena dia tidak punya data bahwa tidak semua kepala desa pro Jokowi. Tapi ya sudahlah, karena Rocky Gerung adalah bagian dari alat proksi politik kita. Jadi tetap fokus dan proporsional. Kita hanya menginginkan rakyat jelantah tahu apa yang dilakukan dan dipilih.